Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang seputar turbo healer ya. Nah, beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar yang kebetulan sudah saya jawab juga di kolom komentar tersebut. Dan di sini nanti saya akan bahas beberapa pertanyaan-pertanyaan tersebut supaya teman-teman jadi lebih paham dan lebih bisa menggunakan turbo healer secara optimal. Oke, nah langsung saja. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum jadi satu, yang ini nanti akan saya bahas satu persatu ya. Oke. Satu dosis itu untuk berapa kali hisap? Nah, umumnya kalau untuk orang-orang dewasa atau orang-orang yang masih muda, satu dosis obat itu bisa untuk satu kali hisap ya. Umumnya satu kali dosis itu satu kali hisap. Namun tidak berlaku bagi yang lansia atau yang mungkin nafasnya tidak kuat ya. Satu dosis itu bisa digunakan untuk 2-3 kali hisapan dengan catatan menghisapnya pada waktu yang sama. Jadi misalnya satu dosis obat itu kan kurang lebih putar ke kanan, kemudian dibalikkan ke kiri sampai bunyi klik, itu satu dosis obat. Nah, di sini untuk teman-teman atau pasien-pasien yang lansia atau yang mungkin dia nafasnya tidak kuat menghirupnya, itu bisa digunakan 2-3 kali hisapan ya. Jadi misalnya menghisapnya tidak kuat bisa 2-3 kali hisapan dengan catatan dosisnya tetap satu. Jadi ketika kita satu kali menghisap ini tidak usah diputar lagi, tapi tetap langsung menghisap lagi. Tahan nafas 10 detik, hembuskan. Kemudian sekali lagi, tahan nafas 10 detik, hembuskan. Nah, itu seperti itu. Pada saat kita menghisap atau mengulang hisapannya, dosis ini tidak diputar ya, gripnya tidak diputar, jadi tetap pada posisi awal satu dosis tadi. Nah, ketika nanti grip ini kita putar, otomatis yang dihirup adalah 2 dosis. Nah, seperti itu. Jadi, kalaupun misalnya digunakan untuk lansia atau untuk orang yang atau pasien yang kondisi menghirupnya kurang optimal atau kurang kuat, ya itu bisa digunakan 2-3 kali hisapan. Itu dengan catatan dosisnya hanya diputar satu kali saja. Itu seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk angka dosis pada indikator jumlah obatnya. Nah, ini ya. Untuk indikator jumlah obat di sini kita gunakan yang sediaan 120 dosis. Di sini teman-teman lihat ya, 120 dosis. Oke. Nah, ini ya. Nah, di sini kelipatan yang digunakan oleh turbo healer sendiri yaitu kelipatan 20. Jadi dosis jumlahnya, bukan dosisnya ya, jumlah dosisnya itu ada 120. Ada juga sediaan yang dosisnya jumlahnya 60. Nah, untuk sediaan yang dosisnya 120 ini dia kelipatannya yaitu adalah kelipatan 100, kemudian 80, 60, kemudian ada 40, 20 sampai yang terakhir yaitu 0 atau merah ya. Nah, untuk pergerakannya itu setiap kelipatan 20. Jadi nanti dia akan bergeser. Sebenarnya kalau kita pemakaian setiap hari rutin, dia nanti akan bergeser ya. Ketika kita putar sekali kayak gini, klik, itu dia otomatis akan bergeser. Tapi bergesernya sangat pelan sekali ya. Nah, itu. Jadi teman-teman akan bisa melihat dia bergeser ketika penggunaannya sudah 3-4 hari pakai. Misal teman-teman menggunakannya rutin 2 kali sehari 2 hisapan, otomatis sehari nanti akan berkurang 4 dosis. Nah, kalau sehari berkurang 4 dosis, apabila teman-teman ingin melihat ini bergeser ke 110 ya, nanti kita bisa kira-kira saja. Misalnya kita penggunaannya untuk 3 hari ya, berarti kan 4 kali sekali sehari itu 4 dosis, berarti kali 3 kan 12 dosis ya. Berarti otomatis dalam waktu 3 hari dia sudah bergeser dari 120 ke angka 110. Nah, itu seperti itu. Namun apabila kita penggunaannya 2 kali sehari 1 dosis ya, nanti akan waktunya lebih lama lagi. Misalnya untuk penggunaan 2 kali sehari 1 dosis, jadi sehari 2 dosis saja, berarti untuk penggunaannya agar dia dari 120 bergeser ke 100 itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10 hari. Tapi kalau kita misalnya menggunakan 2 kali sehari 2 dosis atau sehari 4 dosis, berarti untuk pergeseran dari angka 120 ke 100 itu membutuhkan waktu 5 hari. Nah, itu seperti itu ya. Sangat mudah ya, jadi nggak usah khawatir ketika diputar itu tidak bergeser, tidak berubah ya, memang karena pergerakannya seperti itu. Ini kebetulan contohnya dia transparan ya, jadi dia kelihatan dalamnya ada angka 120, ada 100. Nah, umumnya kalau yang di lapangan yang dijual itu dia tidak transparan, tidak kelihatan. Tapi ini saya contohkan yang bentuknya transparan, jadi bisa kelihatan bentuk dalamnya itu seperti apa. Nah, itu seperti itu. Kemudian apabila sudah habis, apakah bisa diisi ulang atau tidak? Ya, jelas tidak ya.
Untuk sediaan turbo healer sendiri ketika sudah habis ya sudah dibuang saja, tidak usah diisi ulang. Karena memang dia tidak support untuk dilakukan pengisian ulang. Itu seperti itu. Jadi memang kalau sudah habis, sudah berwarna merah ya sudah, dia tidak akan bisa digunakan, tidak akan ada lagi obat yang keluar dari dalam sini. Nah, itu seperti itu. Jadi setelah habis ya dibuang saja, ganti yang baru lagi ya, seperti itu. Atau biasanya setelah habis ya kita kontrol ke dokter terlebih dahulu untuk terapi selanjutnya apakah masih tetap menggunakan atau mungkin dirubah dengan terapi yang lain. Itu seperti itu. Nah, untuk penggunaan inhaler ini dia punya kadaluarsa. Nah, kadaluarsanya itu yaitu kurang lebih 3 bulan dari setelah dia dibuka ya. Jadi setelah dia dibuka dia kadaluarsanya 3 bulan. Setelah itu lewat dari 3 bulan ya saya sarankan tidak usah digunakan kembali tapi dibuang saja. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita menghitung waktunya 3 bulan itu dari sini. Jadi misalnya teman-teman punya alat ini ya, masih baru buka dari segel, kita buka segel plastiknya, kita buka tutupnya, kemudian kita putar klik untuk buka segel di dalamnya. Nah, itu baru dihitung waktu mulai kadaluarsanya. Dari waktu itu sampai 3 bulan ke depan itulah waktu kadaluarsanya dia. Jadi setelah lewat dari 3 bulan dari tanggal pertama kali kita putar klik tadi, itu dihitung waktu kadaluarsa. Itu seperti itu. Beberapa pertanyaan sudah saya jawab, itu saja. Semoga bisa membantu dari teman-teman yang masih bingung biar lebih paham untuk bagaimana cara penggunaannya termasuk pengelolaannya ya. Itu seperti itu biar teman-teman nggak pada bingung semua. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.